Di dalam sebuah kelompok, setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang nantinya akan memengaruhi dinamika kerjasama mereka. Ini Ajeng. Ia dikenal sebagai sosok yang perfeksionis, terstruktur, dan suka mengatur jalannya pekerjaan. Baginya, hasil yang maksimal adalah prioritas utama. Dan yang ini Lulu, berbanding terbalik dengan Ajeng. Lulu adalah pribadi yang santai, humoris, dan fleksibel. Ia mampu mencairkan suasana, meskipun terkadang terlihat kurang serius. A few minutes later. Wait a minute! Who are you? Yang terakhir adalah si Endut. Ia adalah tipe yang sering terlihat bingung, namun sebenarnya berusaha menjadi penengah di dalam kelompok. Dengan caranya sendiri, Endut mencoba menjaga keseimbangan di antara perbedaan yang ada. Ketiga karakter ini akan menunjukkan bagaimana perbedaan sifat dapat memengaruhi proses kerja dalam sebuah kelompok. Kita akan saksikan tayangan selengkapnya. Oke, kita satu kelompok ya. Kita harus langsung kerja. Aku nggak mau kalau hasilnya sampai asal-asalan. Waduh, baru juga duduk, Jeng. Kenalan dulu kek, nama, hobi, atau mantan juga boleh. Halo, nama aku Ndut, hobi aku makan. Nah ini kelompok kita cocok. Ada yang serius, ada yang santai, sama ada yang lapar. Fokus ya. Jadi kelompok kita ini termasuk kelompok formal karena kelompok kita itu dibentuk oleh dosen. Tapi vibes-nya kayak kelompok nongkrong nggak sih? Berarti kita kelompok formal, rasa non-formal. Betul, kayak kopi saset tapi rasa kafe mahal. Intinya, kita punya tujuan yang jelas, menyelesaikan tugas ini dengan baik. Di adegan ini, 3 mahasiswa baru saja membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas. Terlihat perbedaan karakter mulai muncul. Ada yang serius, santai, dan ada juga yang masih canggung. Kelompok ini termasuk kelompok formal karena dibentuk oleh dosen. Namun, suasananya terasa santai seperti kelompok pertemanan. Kelompok ini kemudian melalui beberapa tahap perkembangan. Pada tahap forming, anggota masih saling menyesuaikan diri dan mulai menentukan peran. Jadi kita mulai dari mana nih? Dari niat dulu nggak sih? Biasanya aku niat tidur. Kita bagi tugas dulu. Aku jadi ketua. Hah? Cepet banget. Memasuki tahap storming. Mulai muncul konflik kecil karena perbedaan pendapat, terutama dalam menentukan ketua kelompok. Kenapa kamu yang harus jadi ketua? Karena aku paling siap. Aku juga siap. Siap pulang. Hehehe. Aku juga bisa jadi ketua. Aku juga punya pengalaman jadi ketua arisan. Ini tugas kuliah, bukan arisan. Sama aja, sama-sama butuh kerjasama dan snack. Iya tuh, bener juga, tetap butuh snack. Iya kan? Di tahap norming, mereka mulai menemukan solusi dengan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Udah, gimana kalau kita bagi peran aja sesuai kemampuan? Masuk akal. Aku setuju, asal nggak disuruh yang ribet. Aku bagian presentasi, asal nggak grogi sih. Wah, itu mustahil sih. Selanjutnya, pada tahap performing, kelompok mulai bekerja secara efektif dan fokus menyelesaikan tugas.
Oke, aku bikin struktur materi. Aku cari contoh kasus biar menarik ya. Aku latihan presentasi di depan kaca tapi sambil nangis. Dan terakhir, tahap adjourning. Tahap ini menggambarkan bagaimana kelompok akan berpisah setelah tugas selesai, meskipun sudah mulai merasa nyaman satu sama lain. Nanti kalau tugas selesai kita bubar ya. Jangan dong, aku udah nyaman. Fokus dulu, belum selesai. Berlama-lama kemudian. Jadi, aku ketua. Dulu bagian kreatif dan Indut bagian presentasi. Aku juga bagian konsumsi ya. Ini bukan acara nikahan. Tapi itu juga penting sih. Kita juga harus punya norma. Misalnya, tepat waktu sama saling menghargai. Dan kita tidak menghakimi orang yang makan saat rapat. Aku merasa tersindir. Status dalam kelompok juga penting. Tapi bukan berarti yang ketua paling hebat. Iya, yang paling hebat itu kan yang bawa makanan. Kita harus pilih topik utama. Ada beberapa opsi. Aku pilih yang gampang. Aku pilih yang cepat selesai. Kita voting aja. Atau kita debat dulu biar dramatis. Jangan, aku takut konflik lagi, Nono ya. Oke, kita pakai metode musyawarah. Wah, bijak sekali. Jadi, kita sepakat pilih topik perilaku kelompok dalam organisasi. A1 sih. Lihat, tanpa ribut kita bisa sepakat. Karena kita lapar. Jadi, kesimpulannya, perilaku kelompok itu penting bagi organisasi. Kalau kelompoknya kompak, kerja lebih efektif. Tapi kalau banyak konflik, kerja jadi berantakan. Peran, norma, dan komunikasi itu kuncinya. Dan juga cemilan. Aku setuju. Kita pasti bisa. Jangan tegang, santai aja. Ih, kalau aku pingsan gimana? Ya udah sih, kita lanjut tanpa kamu. Ih, jahat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok apa ya? Kelompok formal, rasa non formal. Nah itu. Kelompok bukan hanya tentang tugas,
tapi juga tentang kerjasama. Dan perjuangan juga menahan rasa lapar